Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Yang namanya ibu hamil ya, seperti yang tadi kita ketahui, ngidamnya ini itu ya. Nah, ngomongin soal cemilan ini juga biasanya jadi salah satu favoritnya ibu hamil. Sambil santai-santai gitu ya dok ya. Boleh nggak kira-kira nyemil-nyemil atau mungkin ada tips nih untuk memilih cemilan yang bagus? Benar banget itu, karena ibu hamil cenderung pengennya tuh makan terus gitu kan. Dikasih jatah 5 kali kayaknya kurang. Waduh. Gitu. Nah, sekarang kita harus cari tahu nih cemilan yang baik untuk hamil itu yang mana aja. Jadi kalau cemilan ya diutamakan memang ya rendah kalori ya, misalnya buah-buahan ya, sekelas jeruk atau misalnya apel, pisang, pepaya, alpukat juga bagus ya. Kalau misalnya senang salad boleh salad ya, salad sayur, salad buah. Lalu untuk proteinnya ya seperti kayak susu ya, yogurt, atau yang susu hamil ya, low fat. Lalu cemilan-cemilan yang lebih berasa tuh ya misalnya seperti kuaci, tahu kuaci? Oke, makanannya Hamtaro ya. Iya, itu bagus banget ya. Jadi kuaci biji-bijian, mulai dari biji bunga matahari, biji labu, sereal, oatmeal, kacang mete, kacang-kacangan edamame, almond, kacang Arab, Iya. kacang polong, kacang tanah, kismis, pistachio, itu semuanya Wih. sangat-sangat bagus karena dia Kacang-kacangan. super food ya. Jadi nutrisinya sangat variatif sekali. Oke, Gitu. itu ya untuk cemilan-cemilannya ya. Kadang-kadang ada ibu hamil yang karena udah kelewatan ini ya, tiba-tiba naik berat badannya ini ya, Dokter Pamela ya, sehingga udah masuk dalam kondisi obesitas. Iya. Boleh nggak sih ketika udah merasa obesitas tuh ibu hamil melakukan diet? Jadi patut diketahui diet itu sebenarnya makan, arti sebenarnya itu diet itu adalah makan. Jadi yang dimaksudkan apa obesitas itu atau yang kelebihan berat badan Ya. bisa diet ya. Diet itu pengaturan pola makan, jadi sangat bisa diet. Tapi tidak disarankan untuk menurunkan berat badan. Oh iya iya Ya, iya. jadi kalau Diet ibu sehat ya untuk sehat ya. Jadi kita kalau ketemu sama ibu hamil ya, misalnya saya udah ketemu gitu, saya nggak pernah bilang Bu harus kurusin berat badan saat hamil ya enggak. Sebelum hamil iya, Iya. tapi pada saat sudah hamil jangan. Nah, kuncinya adalah kita jangan menambah berlebihan lagi berat badannya. Jadi misalnya sudah berlebih ya, yang tadi saya katakan bahwa kalorinya kita batasin penambahannya tidak sama seperti orang yang tidak berlebih, jadi lebih ringan sedikit ya. Untuk kenaikan berat badan juga maksimal biasanya 1,5 kilo aja sebulan. Nah, jadi kalau udah merasa diri kelebihan berat badan ya udah ngukur dari awal ya, udah milih-milih makanan yang lebih rendah kalori tapi ngenyangin ya, jadi yang lebih sehat. Lalu kenaikan berat badannya juga dikontrol ya, 1 sampai 1,5 kilo sangat-sangat cukup, jangan berlebihan. Jadi selama hamil itu ya kurang lebih cuma boleh naik 9 kiloan aja kan, 9 bulan hamil ya. Nggak bisa naik 9 Sebulan kilo. sekilo Iya. gitu ya. Iya, karena kadang udah terlanjur ya kan, udah sampai tengah-tengah, aduh kok udah ngerasa ini obesitas. Di saat itu berarti tinggal kontrol makannya ya. Betul. Ya ya, karena kadang-kadang ada yang bilang nggak apa-apa ibu hamil diet ya, biar tetap bagus ininya, body goals dan lain-lain. Padahal itu semua kalau dietnya untuk menguruskan badan berbahaya dok ya buat janinnya ya. Iya, karena memang kebutuhannya kan meningkat gitu ya. Oke. Dan bukan hanya kebutuhan kalori tapi nutrisi. Jadi biasanya kalau diet kita restriksi makanan, yang ada kita kekurangan mikronutrien atau ya vitamin-vitamin, mineral itu yang sangat-sangat berguna untuk janinnya. Gitu. Kalau kayak suplemen gitu boleh nggak ibu hamil? Ya sangat disarankan karena memang ya kadang variasi makanan di Indonesia itu sangat kalau di Indonesia banyak ya variasi Banyak makanannya, sebenarnya cuma ya. kita makannya tuh kurang variatif. Jadi Itu aja selama pokoknya makannya dari kecil dikasih makannya itu ya itu aja, kurang oke. inovasi-inovasinya. Nah biasanya memang kalau untuk yang kita kurang makan variatif, jadi makan buah sayur itu sangat-sangat diperlukan ya, kurang lebih 5 porsi sehari. Iya, jadi kalau mau diibaratkan sekitar sekali makan nasi itu harus kurang lebih 5 sendok sampai 6 sendok sayur. Nah, kadang-kadang ibu hamil tuh nggak kuat makan sayur, buah dengan pola yang sebanyak itu ya. Yang boleh kita berikan tambahan suplemen atau vitamin kehamilan ya. Yang paling utamanya adalah tambah darah dan asam folat.
Dan juga kalsium itu tiga nutrisi yang paling utama. Makanya memang kalau di pemerintah sudah mensupport asam folat, kalsium dan tablet tambah darah itu ya. Karena ternyata di Indonesia itu sangat banyak juga wanita-wanita muda di usia reproduksi mengalami anemia yang tidak terdeteksi, yang nanti malah terdeteksi pada saat hamil gitu, karena kan baru dilakukan screening pemeriksaan lab rutin saat hamil, nah itu baru ketahuan ternyata kurang darah gitu, karena pertama dari pola makannya sendiri gitu ya. Baiklah, jadi itulah pentingnya juga ya ibu hamil bisa menambahkan suplemennya nih dalam sehari-harinya. Ada pertanyaan yang berkaitan sama senam hamil, ini dari Ibu Ani ya. Kalau kita sebelum melakukan senam hamil itu boleh nggak kita makan dulu, dokter? Boleh aja, boleh aja, nggak masalah. Karena kan senam hamil juga biasanya low impact ya, jadi gerakannya juga tidak lompat-lompat gitu. Makan silakan, tapi jangan makan kebanyakan, nanti tidak bisa gerak. Nah itu dia. Secukupnya, jadi, secukupnya boleh ya. Setelahnya langsung makan atau ada jeda dulu? Boleh langsung makan. Langsung makan juga nggak apa-apa ya. Karena ini juga berkaitan sama senam hamil, mungkin gimana nih kalau untuk layanan senam hamil nih Mbak Galuh di Siloam Hospitals? Kita ada senam hamil dong. Kebetulan Sabtu kemarin kita ada kegiatan senam hamil. Nah, senam hamil ini kapan aja sih di Siloam? Di Siloam itu setiap hari Sabtu, setiap Sabtu kedua sama keempat. Jam berapa sih? Jam 9 kita sudah mulai. Jam 9 ya? Iya, jam 9 sudah mulai. Kita kegiatannya ada di lantai 3 gitu. Nah, kira-kira berbayar nggak ya untuk senam hamilnya? Untuk kelas hamilnya ini kita gratis untuk semua ibu hamil, kita gratiskan. Kemudian kita juga ada kasih hadiah juga. Kita kasih hadiah goodie bag, gimmick-gimmick dari Siloam. Terus kemudian nanti juga ada tentatif sih nanti ada edukasi juga dari dokter-dokter obgyn gitu. Wih, keren banget ya, jangan sampai kelewatan ini jangan ya, sampai jadi kelewatan dong. senam hamilnya ya, udah gratis, udah dapat goodie bagnya juga ya, edukasinya juga dapat di situ ya. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Sebelum kita lanjut ke segmen yang berikutnya nih, kalau seandainya kita melihat ibu hamil nggak nafsu makan dok, apa yang perlu dilakukan sebaiknya? Jadi untuk ibu hamil yang kurang nafsu makan biasanya sih paling sering di trimester pertama atau ketiga ya. Karena pertama dia masih ada morning sickness-nya, jadi mual muntah. Terus yang ketiga biasanya sudah mulai bengkak karena perutnya udah mulai gede gitu kan. Jadi makan juga sudah kurang nyaman. Jadi yang paling penting kalau trimester pertama, yang paling penting adalah kita cukupi kebutuhan ibu dulu gitu. Nah kalau misalnya ada keluhan seperti morning sickness ya bisa nanti kita modifikasi ya pola makannya, lalu makanannya seperti apa, dan ada berbagai tips yang mungkin dulu pas 2 minggu sebulan lalu ya sudah kita bahas tentang morning sickness. Nah nanti kalau misalnya pengen tahu juga tentang tips mengatasi morning sickness nanti bisa lihat di Instagram saya @dokter Pamela @dokter dr ya Pamela SPOK. Itu nanti itu ada tips-tipsnya juga yang mudah-mudahan bisa membantu untuk ibu hamil di trimester awal yang mengalami morning sickness dan kurang nafsu makan. Nah kalau trimester ketiga ya biasanya kurang nafsu makannya karena memang udah bega, jadi makannya dikit-dikit, porsinya kecil ya, tapi lebih sering gitu. Dan kembali adalah kan ibu hamil itu nggak perlu banyak-banyak banget ya tambahannya, yang tadi kita sudah ketahui sekitar setengah piring aja tambahan kalorinya gitu kan, itu per hari gitu. Jadi yang tadinya mungkin makan 2 porsi atau 3 porsi ini cuma nambah sekitar 3,5 porsi, itu sudah sangat cukup gitu ya. Jadi intinya adalah kalau memang makannya nggak bisa banyak, jadi kita milih makanan yang sehat dan nutrisinya juga cukup gitu untuk pertumbuhan janinnya. Dan jangan lupa juga vitamin juga ya, yang kemarin tadi saya katakan kadang-kadang kita nggak kuat suplai makanan dengan kebutuhan nutrisi yang variatif saat kehamilan, itu bisa dibantu dengan vitamin kehamilan juga. Gitu. Baiklah. Nah ini segmen yang terakhir kita ngomongin soal mitos dan fakta yang bertebaran tentang makanan-makanan buat ibu hamil nih. Yang pertama, ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi kafein dan soda karena bisa membahayakan janinnya. Iya, kalau kafein kita sangat batasi ya, cuma boleh 200 mg
Masalahnya bukan hanya kopi yang mengandung Kafein ya, kafein, teh iya. juga ya. Teh, coklat itu mengandung kafein. Oke. Nah, memang kalau misalnya pengen banget boleh ya, tapi paling 1 sampai 2 gelas aja sehari. Kalau untuk teh biasanya dia lebih minim untuk kadar kafeinnya, jadi ya boleh sampai 3 sampai 4 gelas maksimal ya. Oke. Jadi jangan setiap makan minum teh gitu ya, karena itu juga menghalangi penyerapan zat Makan gizi. pesan es teh gitu ya. Iya. Oke, Lalu oke. untuk itu untuk kafein ya, tapi kalau yang tadi satunya Sodanya? soda ya. Soda sebenarnya soda tidak dilarang, Ya. tapi tidak direkomendasikan dan sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena dia tinggi kalori. Ya, soda itu kan banyak sekali gulanya ya. Sementara itu kalau kita neguk 1-2 gelas tuh nggak berasa kayak makan gitu kan. Nah, dan kembali lagi kita tidak pengen makan makanan yang tinggi atau minum minuman yang tinggi kalori tapi tinggi nutrisi. Jadi kadang-kala kita merasa kenyang tapi nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik gitu. Karena cuma ya kalori doang, cuma karbohidrat aja, dan itu sangat bisa berpengaruh pada peningkatan gula darah selama kehamilan juga. Nah, ujung-ujung nanti kalau misalnya sering minum soda atau segala sirup-sirup yang manis-manis ya otomatis nanti berat bayinya juga bisa bertambah gitu. Oke, berarti Bertambah ini yang fakta tidak ya. normal ya. Baiklah. Ini masuk faktanya berarti ini. Yang berikutnya, nanas itu bisa menggugurkan janin. Tidak, itu tidak terbukti itu. Iya, iya. Anda dibohongi selama ini. Iya, Jadi nanas sangat bagus ya untuk Justru kehamilan. sangat bagus ya. Iya, silakan untuk makan nanas ya. Tapi jangan nanas toh, jadi kombinasi kombinasi ya. sama Tapi buah-buah apakah yang boleh lain? makan nanas? Sangat boleh. Sangat Makan boleh. durian boleh? Boleh, karena durian juga katanya gitu ya. Iya, durian itu Dengar-dengar. superfood loh sebenarnya, tapi hati-hati dia tinggi kalori juga. Nah, ini dia Ya ya. bolehlah 1-2 potong durian. Selebihnya dikasih suami, kasih tetangga, kasih ya, ke radio juga betul. boleh. Kasih dokternya mungkin ya, sambil datang konsultasi bawa durian, nggak apa-apa kan dok ya. Yang berikutnya nih, kebanyakan makan seafood ketika hamil membuat bayi mudah alergi. Iya, ini banyak mitos seperti ini ya, bukan hanya seafood, jadi kacang-kacangan juga kadang-kala ibunya alergi kacang atau susu itu takut nanti anaknya nanti alergian juga. Ternyata tidak selamanya seperti itu. Kalau misalnya seorang ibu mempunyai riwayat alergi terhadap makanan, itu tidak serta-merta pasti janinnya ikut alergi juga atau bayinya nanti ikut alergi, dan tidak ada hubungan juga antara kita makan segala makanan-makanan tersebut dengan nanti resiko alergi ke janin atau anak nanti ya, nggak ada. Oke, baiklah. Jadi itu mitos. Mitos ya. Yang berikutnya, ibu hamil harus makan 2 porsi karena diberikan juga buat janinnya. Nah itu Makan 2 ya, karena ada 2 orang di dalam tubuhnya. kembali ya yang tadi Iya. saya katakan cuma sekitar 300-an kilokalori per Oke, hari. 300. Jadi itu bahkan bukan 2 kali lipat, tapi cuma tambahan setengah piring per hari aja. Nah, kita ingat kalau ibu hamil tuh biasanya pengen makan terus aja. Jadi benar. sebenarnya sih nggak usah makan banyak-banyak, secukupnya aja gitu. Karena mungkin itu hanya hasrat pengen makannya Iya. aja ya, belum Dan tentu. kadang itu kayak kesempatan, gue lagi hamil nih, gue boleh makan apa Cari-cari, aja. wah ini ya Nanti ini alasan ya. ya ngidam ini lagi ngidam ini gitu kan, jadi kayak Minta ya beliin ini itu ya. Oke, yang berikutnya, kebanyakan mengkonsumsi obat-obatan ketika hamil menyebabkan bayi autis. jadi obat-obatan memang harus kita perhatikan dan waspadai ya, karena memang tidak semua obat-obatan itu aman untuk ibu hamil. Makanya itu pentingnya juga konseling sebelum hamil ya. Karena kalau misalnya Supermoms ini lagi minum obat-obatan rutin dari dokter atau mungkin ada penyakit-penyakit, jangan dengan serta-merta ketika hamil itu semua di stop, itu malah bahaya sekali. Malah yang harusnya semuanya baik-baik aja nanti tiba-tiba malah berbahaya. Tapi memang harus dikonsultasikan lagi apakah obat-obat tersebut mengganggu janin, perkembangan janin ya. Misalnya kalau mengganggu itu nanti dikasih obat terapi yang alternatif, jadi yang aman untuk ibu hamil dan juga tetap bisa membantu ibunya untuk tetap sehat. Oke, perlunya konsultasi nih ya ketika mau mengkonsumsi obat-obatan ya. Iya. Makanya ini bisa jadi fakta juga ya, kalau misalkan obat-obatan mungkin mereka nggak konsul dulu nih ya dok ya. Iya, jadi kebanyakan itu lagi hamil itu takut di stop semuanya gitu. Oke. Makanya itu pentingnya juga konseling pra kehamilan atau pranikah ya. Jadi kalau misalnya bukan hanya yang punya penyakit atau konsumsi obat-obatan tertentu yang rutin, tapi misalnya juga hanya sejenis seperti kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan gitu ya. Itu nanti semuanya bisa kita nilai dan optimalkan dulu sebelum hamil, karena sebelum hamil kita masih bisa banyak
berikan intervensi pada saat hamil, kita memang seminimal mungkin kita berikan intervensi gitu. Oke, yang terakhir nih, mengkonsumsi minuman dingin bisa menyebabkan obesitas pada ibu hamil. Minuman dingin kalau air putih tidak. Nggak apa-apa ya kalau air Tapi putih kalau ya. minumannya bersoda, manis, sirup, Kalori-kalori itu boba ya. dan teman-temannya, wah itu iya. Bisa. Karena intinya kan adalah gula itu mengandung kalori dan bisa meningkatkan gula darah di dalam tubuh, dan itu nanti juga akan ditransfer ke bayinya gitu. Oke, karena minuman dingin, air mineral aja nggak masalah ya Iya, dok nggak ya, itu tetap apa-apa. 0 kalori ya. Iya, Tetap ya, betul. baiklah. Sudah terjawab juga Sobat Kay tentang mitos dan fakta. Sebelum kita ke conclusion-nya Dokter Pamela, mungkin dari Mbak Galuh nih, ada yang mau diinformasiin? Ada sih. Jadi kan tadi pentingnya untuk konsultasi atau Ya. konseling ke dokter selama sebelum pranikah, sebelum Sebelum hamil, hamil oke. sama ini ya. Jadi itu Dokter Pamela ini untuk prakteknya setiap hari itu ada, kemudian Setiap hari Senin sampai Minggu ya dok? setiap Senin Oh. sampai Sabtu dong. Kalau Iya, Minggu iya. kita polinya tutup. Nah itu dia. Takutnya ada yang Minggu datang nanti Oh, loh, iya, nyari iya, iya. Dokter Pamela. Kalau Minggu datang ke IGD. Oh, IGD lewatnya. aja. Iya, ke IGD aja. Kebetulan IGD kita 24 4 jam setiap hari. Iya, Oke, setiap hari. lanjut. Terus kemudian kita juga ada paket sesar. Kita ada paket sesar, itu nanti informasi-informasi kita share untuk informasi lebih detail lanjut itu bisa ke Siloam Jember Instagram kita, atau Oke. nanti untuk ini paket-paket juga ada di website kita di www.siloamhospitals.com. Di situ sih Mas. Paket persalinan juga sudah ada ya. Insya Allah. Ada ya juga ya. Baiklah, semua udah lengkap di situ ya Mbak Galuh Iya, ya. Terima jadi kasih jangan lupa nih. untuk Follow Instagramnya kita. ya, Iya. @silomjember Sobat Kay, untuk mendapatkan banyak sekali informasi di sana, dan Anda juga bisa cari tahu lebih banyak tentang informasi-informasi dari Siloam Hospitals Jember. Kita ke conclusionnya, Dokter Pamela, silakan. Saya bagi tips and trick aja ya. Boleh. Biar kita ini terhindar dari ya namanya sekarang kita banyak mengkonsumsi makanan yang mungkin terkontaminasi pestisida gitu ya. Bagaimana supaya kita itu tetap bisa makan itu tapi kita juga tetap sehat. Ya. Jadi pertama adalah kalau kita pengen makan buah dan sayur ya, itu makanlah buah dan sayur yang bervariasi. Jadi misalnya ya ganti-gantilah biar nggak monoton. Kalau misalnya pun ada pestisidanya itu nggak monoton itu terus gitu kan. Mudah-mudahan nanti ketemu buah-buahan yang lebih sehat tanpa pestisida, itu bisa istilahnya meminimalisir. Lalu cuci buah dan sayuran dan sebisanya kupas kulitnya. Ya, cuci dengan air mengalir, jangan direndam atau disabuni ya. Karena ada Sampai batuk ya gara-gara ngomong buah disabunin ya. karena kan ada ya. Iya. Sebaiknya enggak ya berarti. Iya, Ya? karena itu tidak ngefek juga. Memang Wow. air mengalir ya sama Iya. kurang lebih 30 detik atau lebih itu lebih bagus. Gitu. Jadi kalau direndam aja itu tidak mati, tidak istilahnya tidak tereliminasir kuman-kuman dan pestisidanya. Lalu buang lapisan pertama dari sayur yang misalnya kayak kol gitu ya, atau misalnya sawi putih gitu kan, itu ada lapisan pertama itu dibuang Lapisan aja. pertamanya dibuang Iya. ya. Dan kalau kita konsumsi makanan daging ayam ya sebisanya kita buang kulit dan lemaknya, karena itu ya tempatnya biasanya berkumpul semua hormon lah. Iya, meskipun kulit crispy itu Obat-obatan. enak banget ya kan. Dan yang paling penting adalah mengolah makanan-makanan yang hewani ya, seperti ikan, unggas, daging, kerang, udang gitu ya, seafood itu harus benar-benar matang. Dan sebisanya juga kita jangan campur talenan yang sudah terkontaminasi dengan produk hewani yang masih mentah itu dengan talenan buah atau sayur ya, yang iya. notabene itu kan lebih ringan untuk dimasak, lebih cepat kita masak, belum tentu bakterinya benar-benar mati. Iya, meskipun kita cuci dulu, lebih baik disendiriin aja ya. Iya, dibedain aja antara sayur atau buah dengan Yang talenan daging tadi ya. Iya. Oke. Lalu hindari juga produk susu ya, atau jus buah sayuran yang tidak dipasteurisasi. Ya. Jadi susu mentah nggak boleh juga ya. Walaupun susu itu bagus. Toge mentah ya, sering kali kan kalau kita Iya, makan rawon. makan rawon Nah, ya. itu kan ada apalagi orang Jawa ini. kecambah-kecambah, itu nggak boleh juga ya.
Lalu ya sesering mungkin mencuci tangan ya. Kalau kita lagi habis beraktivitas apa, sebelum makan, sebelum mengolah makanan kita cuci tangan gitu. Oke, itu dia tipsnya. Terima kasih banyak nih Dr. Pamela Stefani Sidarta SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Siloam Hospitals Jember sudah hadir di studio. Banyak banget nih referensinya, akhirnya kita bisa terbuka ya. Waduh, ini pas banget nih buat para ibu hamil, calon ibu juga ya. Semuanya bisa mendapatkan banyak informasi. Atau kalau misalkan masih pengen tahu informasi lebih banyak, langsung aja bisa konsultasi dengan Dokter Pamela. Untuk jadwalnya bisa langsung cek di aplikasi My Siloam ya, atau tadi bisa langsung juga datang ke Siloam Hospitals Jember. Mbak Galuh juga selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember, makasih banyak informasinya. Kita terbantu banget nih untuk program-program dan yang bisa mendukung ibu hamil ya, supaya bisa lebih nyaman nantinya pada saat menjalani aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Dr. Pamela, Mbak Galuh ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa untuk BTS. Minggu depan kita ada lagi ya Mbak Galuh ya. Ada ya, dokternya kita rahasiakan dulu ya. Rahasiakan dulu. Makanya lihat di Instagram ya, Iya. Instagramnya Siloam Jember bisa, Instagram Ki-Radio juga bisa. Terima kasih juga Sobat Ki untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Saat lagi akan dilanjut Reza Pasha di KI Perspektif Malang. Selamat sore, sampai jumpa.